ton of bricks. Doesn't matter weak or strong. Take your time and do your tricks. All I do is sing along. Yeah, I need you around for brighter light and firmer ground. When you believe in me, love is gonna set me free. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hafiz. Nah, bagaimana kabarnya Pak Mukti? Baik ya Pak? Alhamdulillah baik Pak Hafiz. Oke, seperti yang sudah kita sepakati bersama bahwa Pak Mukti ingin saya bantu mengobservasi pada saat melakukan praktik coaching gitu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Mukti. Pak Mukti ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang bagian mana, Pak? Ya, terima kasih Pak Hafiz. Jadi selama proses coaching saya nanti, saya meminta tolong Pak Hafiz untuk mengamati atau menilai saya terkait penggunaan alur tirta. Tentunya juga ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan Pak, seperti mulai saya dari cara bicara saya, kemudian dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Setelah itu mengutamakan masalah terhadap saya, bagaimana penjelasan saya ketika berbicara Pak. Oh, seperti itu. Jadi Pak Mukti ingin dibantu mengamati atau dinilai berdasarkan alur tirta yang dilakukan gitu. Kemudian diamati juga saat Pak Mukti berbicara, baik secara intonasi, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan, begitu ya Pak ya? Betul Kemudian Pak. apakah pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Mukti berikan itu nantinya mengacu pada rubrik penilaian yang sudah kita sepakati bersama tadi begitu. Nah, kemudian kiranya kompetensi apa yang ingin Pak Mukti kembangkan, Pak? Iya Pak, terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti saya pagi ini itu, saya ingin mendengarkan aktif Pak, dengan juga saat mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, nah jadi saya sudah bisa menangkap dari apa yang Pak Mukti sampaikan. Ada dua kompetensi, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian adakah hal atau kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Pak Mukti dibantu untuk mengamati selama melakukan praktek percakapan coaching ini, Pak? Iya Pak, jadi di antara dua kompetensi ini yang nanti menjadi fokus saya, yaitu saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Karena menurut pengertian saya, memberikan pertanyaan itu merupakan suatu proses eksplorasi, menggali situasi dari si coach, belajar dari sendiri, proses kreatif, dan menemukan ide. Jadi seorang coach itu harus bisa membekali diri dalam teknik membuat pertanyaan agar proses coaching itu dapat menghasilkan sesuatu yang positif bagi coach. Oke, nah saya sudah bisa menggarisbawahi apa yang Pak Mukti sampaikan. Nah, jadi yang Pak Mukti ingin kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot, itu menjadi fokus terkait proses coaching nanti. Kemudian saya ingin tanyakan lagi kepada Pak Mukti,
apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Mukti kembangkan tadi, Pak? Ya, baik Pak Hafiz. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan saya itu saya nanti mampu memberikan pertanyaan yang terbuka Pak kepada Koji. Jadi Koji bisa mengamati dirinya sendiri dan merangsang Koji untuk merangkai ide-idenya untuk menentukan solusi atas permasalahannya. Begitu Pak Hafiz. Nah, dari Oke. pengembangan kompetensi saya itu nanti indikatornya jadi bisa memberikan pertanyaan terbuka kepada Koji, juga menggali ide-ide dari Koji untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke. Nah, jadi Pak Mukti ingin dibantu mengamati dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Iya. dan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Nah, memangnya sejauh ini bagaimana penilaian Pak Mukti sendiri terhadap keterampilan tersebut, Pak? Ya, jadi kalau saya menilai kemampuan saya, Pak, saya itu masih berada di level 6, Pak. Seandainya itu levelnya 1 sampai 10, baru saya ada di level 6, Pak, untuk kompetensi saya tersebut. Oke, jadi Pak Mukti merasa keterampilan tersebut masih berada di level 6 begitu, nggih. Nah, kemudian dari percakapan atau observasi yang akan kita lakukan nanti, apa harapan dari Pak Mukti? Jadi harapan saya dari proses pengamatan yang Pak Hafiz lakukan itu nanti saya bisa mengembangkan, meningkatkan kemampuan saya dalam kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi, paling tidak meningkatlah Pak ke level 8 seperti itu Pak. Oke, harapannya nanti keterampilan untuk membuat pertanyaan yang terbukanya itu semakin meningkat begitu Pak ya. Oh, iya. Nah, oke, terima kasih Pak Mukti. Selanjutnya saya persilahkan Pak Mukti untuk melakukan praktek coaching bersama Ibu Silvi. Assalamualaikum Bu Silvi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Mukti. Ya, baik. Terima kasih Bu Silvi sudah mau hadir menyempatkan diri. Bu Silvi, saya melihat akhir-akhir ini kok Bu Silvi terlihat murung ya? Iya Pak, betul sekali. Ini yang saya rasakan ini ada sesuatu Pak. Makanya dari itu saya menunggu kesempatan yang bagus ini sehingga dapat bertemu dengan Pak. Ya, baik Bu Silvi. Katanya kemarin Bu Silvi ingin cerita dengan saya. Mau ngobrol apa ya Bu? Ya, betul sekali Pak Mukti. Ini terkait dengan permasalahan yang saya hadapi Pak Mukti. Saya ingin menyampaikan sedikit unek-unek saya. Oke, baik. Kalau boleh tahu Bu Silvi, permasalahan apa sih kok serius banget? Begini Pak Mukti, ini tentunya ini permasalahannya pada kelas saya Pak Mukti, di mana saya mengajar. Ada salah satu peserta didik saya itu Pak, selalu menyendiri begitu Pak Mukti. Jadi dia seperti minder begitu ketika dalam kelas. Jadi kalau disuruh mengerjakan sesuatu itu juga telat begitu Pak Mukti dibanding teman-teman yang lainnya. Oke, jadi permasalahan Bu Silvi yaitu ada siswanya yang merasa minder atau kurang percaya diri gitu ya Bu, sehingga menyebabkan nilainya rendah dalam mengerjakan tugas dan juga belum selesai pada waktunya.
Iya, betul Pak. Itulah permasalahan yang saat Nah, ini saya hadapi di kelas saya, Pak. mungkin coba Bu Silvi diingat-ingat, adakah penyebab yang membuat anak tersebut menjadi kurang percaya diri atau minder? Begini Pak Mukti, ini dari hasil pengamatan atau identifikasi saya melihat murid saya tersebut itu memang dulu pernah begini Pak, pernah tidak naik kelas dan dia merasa tidak sebaya dengan teman-temannya dan lebih apa ya, lebih beberapa tingkat begitu Pak Mukti. Jadi di samping itu ini yang saya dengar, yang saya juga bahwa kurang perhatian juga dari orang tua si anak tersebut Pak Mukti. Mungkin Iya. itu ya permasalahan yang saya hadapi. Oh, begitu ya, Bu. Jadi anak tersebut tuh kurang perhatian dari orang tuanya. Ditambah lagi anak tersebut pernah tidak naik kelas. Oke. Selanjutnya Bu Silvi, anak tersebut itu kalau sosialisasi dengan teman sekelasnya seperti apa, Bu? Iya Pak, itu kalau di kelas saya amati ataupun saat istirahat juga itu menyendiri Pak Mukti. Itu tidak mau bersama dengan teman-temannya. Oh, begitu. Baik. Maaf Bu Silvi, karena waktu kita itu tidak banyak. Mungkin apa sih yang Ibu Silvi ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi begini Pak Mukti, tentunya saya ingin menemukan solusi Pak Mukti dari masalah yang sedang saya hadapi terkait dengan murid saya Pak Mukti. Oke, jadi Bu Silvi di sini ingin melakukan anak tersebut itu menjadi percaya diri dan tidak lagi minder ya Bu. Betul Pak. Nah, menurut Bu Silvi, anak yang percaya diri itu seperti apa ya Bu? Ya, jadi menurut saya anak pelajar itu ya bisa apa ya bersama teman-temannya berbarengan, kemudian dalam kelas itu misalnya mengerjakan tugas dengan semangat, juga ingin bersaing secara sehat begitu dengan teman-temannya, kemudian menyelesaikan tugas itu juga tidak selalu telat gitu Pak itu menurut saya. Ya, oh, Juga. jadi menurut Ibu anak yang percaya diri itu anak yang bisa bersaing ya Bu dengan temannya secara sehat, kemudian dapat menyelesaikan tugas tepat waktu serta tidak malu lah ketika dituju oleh guru. Misalkan ini Bu, anak tersebut kita nilai dengan skala 10. Kira-kira kondisi siswa tersebut Ibu memilih pada angka berapa ya Bu? Kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin ini anak ini terlalu minder sekali Pak, mungkin di 4 mungkin ya Pak mungkin ya. Ini jadi betul-betul anak ini terlalu apa, menyendiri begitu, tidak berani bergaul dengan teman-temannya. Jadi apa bahkan sampai ketika ada ulangan itu pasti belum diselesaikan sampai akhir begitu Pak. Oke. Nah, melihat dari kondisi siswa tersebut, Bu Silvi ingin melihat siswa tersebut paling tidak ada peningkatan lah ya Bu, menjadi siswa yang lebih baik, lebih percaya diri. Kira-kira Bu Silvi menghendaki di level berapa ya Bu untuk siswa tersebut? Paling tidak menurut saya Pak dari kondisi yang sudah ada pada murid saya paling tidak ini di level 8 lah Pak menurut saya. Jadi dengan kondisi tersebut anak sudah bisa tidak minder, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan percaya diri tentunya gitu Pak. Oh, jadi Bu Silvi memilih angka 8 ya Bu, dengan harapan anak tersebut lebih percaya diri dan tidak minder lagi. Bagaimana sih Bu kira-kira rencana Ibu untuk mengatasi lah
supaya anak itu tidak minder lagi atau percaya diri, Bu? Oke. Baik, tentunya saya punya apa ya Pak, angan-angan, rencana tentunya saya akan melakukan pendekatan Pak Mufti terhadap murid saya tersebut secara intens, secara personal begitu. Mungkin saya akan mengajak berbicara empat mata begitu. Saya akan menggali lebih dalam apa yang menyebabkan anak tersebut itu kurang percaya diri atau minder. Bahkan saya akan mencari tahu mengapa anak tersebut itu selalu tidak selesai dalam mengerjakan tugas dari bapak atau ibu guru. Nah, dari pendekatan itu saya berharap itu adalah titik awal dalam saya menemukan solusi dari anak tersebut, Pak. Baik, Bu Silvi, artinya Bu Silvi akan pendekatan secara intens kepada anak tersebut untuk menggali lebih dalam agar anak supaya lebih percaya diri. Nah, mungkinkah Bu Silvi ada cara lain ya dari Bu Silvi untuk melakukan upaya tersebut selain dengan cara yang tadi disebutkan Bu Silvi? Ada sih Pak ya, itu selain pendekatan personal terhadap murid saya tadi, saya berencana begini Pak. Saya akan memberikan pembelajaran yang mungkin yang lebih menarik begitu ya Pak ya, jadi lebih menantang sehingga murid saya bisa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, mungkin metodenya juga akan saya kembangkan sehingga bisa mungkin bermain peran, diskusi kelompok. Jadi berbagai metode yang betul-betul anak itu bisa terangsang untuk menjadi semakin percaya diri, kemudian dapat mengungkapkan pendapatnya begitu Pak di depan kelas, di hadapan teman-temannya. Dan secara tidak langsung kan dengan kegiatan atau metode pembelajaran tadi bisa meningkatkan rasa percaya diri murid tadi Pak. Saya juga akan memanggil orang tua murid saya Pak, itu bagaimana baiknya membahas masalah yang dihadapi anak tersebut begitu Pak, sehingga bisa semakin meningkat Pak rasa percaya dirinya dan akan terselesaikan nanti masalahnya Pak. Ya, baik Bu Silvi. Bu sudah menceritakan strategi atau rencana yang akan digunakan. Nah, dari beberapa strategi tersebut Bu Silvi, mana sih yang mungkin menurut Bu Silvi akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Baik Pak, tentunya dalam waktu dekat karena ini masalah juga harus segera diatasi ya. Dengan pendekatan tadi Pak, dengan pendekatan si anak tadi, bagaimana saya menggali lebih dalam apa yang dialami oleh murid saya tersebut Pak. Ya, selanjutnya kapan Bu ini kira-kira akan dilakukan? Ya tentunya secepatnya Pak Mukti ya, karena ini juga harus segera terselesaikan ya. Dalam minggu-minggu ini Pak Mukti saya akan melakukan pendekatan personal, mungkin juga dengan cara-cara yang bisa menggali lebih dalam, anak tersebut bisa mengungkapkan semuanya sehingga saya bisa menemukan solusinya. Tentunya juga setelah memanggil anak tersebut, saya juga akan memanggil orang tua ke sekolah. Baik, ya jadi Bu Silvi dalam minggu ini ya Bu akan mencoba melakukan tindakan yaitu melakukan pendekatan secara personal dan memanggil orang tuanya ke sekolah. Nah, Bu Silvi, yang ingin saya tanyakan, kira-kira Bu Silvi apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita siang ini, Bu Silvi? Baik Pak, tentunya saya sangat senang karena dari percakapan dengan Pak Mukti tadi, saya mendapatkan solusi Pak Mukti dari permasalahan yang saya utarakan tadi. Saya mendapatkan pencerahan, kemudian saya tahu langkah-langkah apa yang akan saya lakukan ke depan pada
murid saya. Oh, iya Bu. Mudah-mudahan Bu Silvi segera menerapkannya dan hasilnya segera dapat disampaikan kepada saya ya Bu. Iya Pak, siap Pak. Tentunya nanti saya akan menerapkan apa yang telah saya rencanakan dan tentunya saya akan menyampaikannya kepada Pak Mukti kembali Pak. Oke, terima kasih Bu Silvi atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu ya Bu. Iya Pak Mukti, terima kasih. Sama-sama Pak Mukti. Terima kasih kepada Pak Mukti dan Bu Silvi yang sudah melaksanakan praktek coaching dengan sangat baik dan luar biasa sekali. Nah, berikutnya tadi saat melakukan observasi praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Mukti dan Bu Silvi, saya sudah membuat beberapa catatan berdasarkan fokus pengembangan yang hendak dicapai atau dikembangkan oleh Pak Mukti. Namun sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Mukti, bagaimana perasaan Pak Mukti setelah melaksanakan praktek coaching tadi bersama Bu Silvi? Iya Pak Hafiz. Alhamdulillah Pak, perasaan saya sangat lega. Saya sangat senang, luar biasa sudah bisa praktek coaching kepada Bu Silvi. Nah, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Pak Mukti terkait proses atau praktek coaching yang sudah dilaksanakan tadi. Apa yang sudah Pak Mukti lakukan sehingga hal tersebut menjadi ketercapaian indikator yang tadi sudah kita sepakati bersama Pak. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak Hafiz. Jadi apa yang sudah saya lakukan dalam praktek coaching tadi yaitu tahapan coaching dengan alur cerita yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab itu sudah saya lakukan dan dapat memberikan semacam arahan kepada coach dalam memfasilitasi agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan atas masalahnya dengan bijak. Sedangkan fokus terhadap pengembangan yang ingin saya capai tadi, saya sudah mencoba memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Dengan pertanyaan tersebut, coach dapat merangkai ide-idenya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Kiranya begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Mukti. Nah, tadi Pak Mukti sudah praktek coaching dengan alur tirta, kemudian sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka begitu. Nah, kira-kira bagaimana Pak Mukti menilai sendiri performa yang Pak Mukti lakukan tadi, Pak? Misalkan dari skala 1 sampai 10 itu Pak Mukti menilai dirinya sendiri itu sudah sampai di level mana? Ya, terima kasih Pak Hafiz. Kalau saya diminta untuk menilai kompetensi saya tadi saat proses coaching, saya menilai ada di level 8, Pak. Karena di situ saya tadi sudah mencoba menerapkan kompetensi yang ingin saya tingkatkan, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka Pak kepada coach. Oke, terima kasih Pak. Nah, jadi saya sudah bisa menangkap apa yang Pak Mukti sampaikan tadi. Sekiranya sudah bisa mencapai apa yang diinginkan oleh Pak Mukti itu tadi. Nah, selanjutnya mohon izin saya untuk menyampaikan catatan-catatan saya pada saat tadi melakukan observasi Pak Mukti melakukan coaching bersama Bu Silvi tadi begitu.
Nah, Iya, yang pertama ini saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Mukti karena sudah melakukan praktek coaching dengan sangat bagus sekali begitu. Jadi kalau Pak Mukti menilai dirinya sendiri itu berada di level 8, iya Pak, maka berdasar gimana Pak? iya Pak. Ya, tapi berdasarkan pengamatan dan catatan-catatan yang sudah saya buat itu, Pak Mukti saya rasa itu sudah berada di level 9 begitu, Pak. Nah, kemudian yang kedua, berfokus terhadap potensi yang ingin dikembangkan tadi, bahwasanya Pak Mukti ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot saat menjadi coach. Begitu ya Pak ya? Iya Pak. Nah, menurut pengamatan saya tadi, apa yang sudah Pak Mukti lakukan sudah bagus sekali. Kemudian Pak Mukti sudah melakukan coaching dengan memperhatikan alur tirtanya. Kemudian saat memberikan pertanyaan, Pak Mukti terlebih dahulu mendengarkan dengan rasa sehingga pertanyaan-pertanyaan yang timbul itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat empati. Nah, kemudian merangsang koci untuk menggali situasi yang terjadi begitu. Nah, kemudian Pak Mukti juga sudah mengeksplorasi ataupun memberikan rangsangan kepada koci untuk menggali ide-ide, kemudian mendengarkan jawaban dari koci, lalu memberikan respon lagi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Pak Mukti begitu. Kemudian dari proses coaching tadi juga sudah nampak mengalir begitu, solusi ditemukan sendiri oleh coachingnya, kemudian dari coaching tersebut timbul rasa percaya diri, kemudian Pak Mukti dan Bu Silvi juga membuat komitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu Pak Mukti hasil observasi atau catatan-catatan saya. Lalu dari apa yang sudah Pak Mukti lakukan dalam proses coaching tadi, adakah kompetensi lain yang nantinya ingin Pak Mukti kembangkan dalam waktu ke depan, Pak? Ya, terima kasih Pak Hafiz atas pengamatannya. Dari kompetensi lain yang ingin saya kembangkan, itu saya ingin kompetensi dalam mendengarkan aktif, Pak. Jadi posisi coach itu kan posisi yang cukup sulit ya, Pak. Jadi menjadi pendengar itu lebih mudah untuk sulitnya mendengar itu lebih mudah daripada berbicara dibandingkan dengan menyimak. Maka syarat utama untuk bisa mendengar aktif itu adalah sabar. Kita harus bisa menahan diri tidak memotong pembicaraan dan sabar untuk tidak memberikan solusi. Demikian, Pak. Oke, nah jadi Pak Mukti ingin mengembangkan keterampilan lebih lanjut tentang bagaimana Pak Mukti bisa meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif begitu, Gih. Nah, Iya. semoga nanti kita ada kesempatan lagi untuk belajar bersama untuk meningkatkan keterampilan mendengar aktif itu, Gih, Pak. Nah, Iya, Pak. berikutnya yang terakhir ini, Pak. Apa yang Bapak Mukti dapatkan dari proses kita hari ini? Ya, dari proses kita percakapan hari ini, saya mendapatkan pembelajaran, Pak. Jadi, saya semakin percaya diri untuk melakukan coaching. Mungkin nanti bisa saya terapkan kepada murid-murid saya atau kepada teman-teman rekan guru saya, gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Mukti atas umpan balik yang diberikan. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Mukti dapat tercapai sehingga Pak Mukti
bisa mengimplementasikannya terhadap kehidupan sehari-hari, terutama kepada guru dan peserta didik di lingkungannya Pak Mukti. Nah, saya rasa praktek coaching supervisi akademik kita pada hari ini sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Mukti dan Bu Silvi yang sudah membantu saya selaku supervisor. Saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan terakhir saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hafiz.